Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah hari ini di akhir bulan Desember ya, tanggal 29 Desember 2021, saya dari Pusat Pengabdian Masyarakat UIN Jakarta bisa berdialog dengan Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dari UIN Mataram. Ya. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Liwa. Ini liwanya I-nya apa? Imubai? Liwa Irubai. Irubai. Ya. Irubai. Jadi apa makna Irubai itu? Atau liwa Irubai itu apa dari sisi bahasa tuh? Asal dasar katanya arba'ah, jadi anak keempat. Liwa bendera arba'ah empat, jadi bendera yang keempat, jadi anak keempat. Begitu. Jadi anak keempat. Kebetulan ini semua Muhammad Liwa saya itu. Jadi Bapak itu kebetulan juga guru bahasa Arab. Nah, jadi ya kampung lah. Tapi paling tidak dia hafal alfiah. Oh iya itu udah paling kuat. Mendasin hurufnya. Alfiah. Iya. Ya itu dulu sekolah di mana? Dari SD sampai itu. Kalau saya dalam negeri semua saya sekolah. Saya sekolah dari SD, kemudian MTSN 1 Mataram, kemudian MAN 2 Mataram, terus TAIN Mataram. Itu jurusan agama semua. Kebetulan kita masih jurusan agama dulu kan. Di MAN juga masih A4, masih jurusan A4 ya. Kemudian TAIN itu PAI. Nah, cuman berhubung situasi penerimaan tenaga kerja itu ke IPS kan kebetulan 2007-an itu ya 2000 berapa ya 2007-an atau 3 itu dibuka prodi pendidikan IPS ekonomi di UIN kan. Ya sudah, saya akhirnya nyebrang S2 dan S3 saya di UPI di Bandung itu ngambil pendidikan IPS. Dari PA itu IPS, S2 ya. S3 UPI Bandung. Ya, UPI betul. Itu bisa bahasa Sunda dong ya? Bukannya sekedar lah, kalau begitu mah. Pokoknya aman lah itu. Ayah naon bisa lah ya. Kia itu jadi bagaimana proses menjadi dosen di UIN Mataram Ki? Tahun berapa? Saya awal diangkat itu 2008, itu pertama kali itu di STAIN Kerinci Jambi. Oke. Di Jambi, jadi di situ kan dulu dosen IPS-nya untuk PGMI, jadi gitu Kiai. Nah kemudian 2011 akhir, katakan 2012 itu saya pindah ke UIN Mataram. Jadi di situ dari 2008 saya sampai ke 2012, baru di sini di UIN Mataram 2012. Posisi saat itu masih posisi IAIN Mataram. Ya, Mataram. 2017 kemarin baru pindah menjadi UIN Mataram. Jadi gitu. Nah, bagaimana proses perjalanan dari Kerinci jadi dosen di IAIN Mataram, berubah menjadi UIN ya, UIN Mataram, kemudian sampai sekarang sebagai Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat. Apakah memang Dr. Liwa ini senang mengabdi di masyarakat begitu? Iya, jadi gini, asal muasalnya dulu di waktu mahasiswa saya sebenarnya PPL di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon, Selaparang Kediri namanya di sini. Itu saya PPL di situ, tapi setelah PPL rupanya saya tertarik oleh putus-putus ya, nggak deket kayak ini. Putus. Jadi oleh yayasan di Pondok Pesantren itu tertarik, rupanya saya diangkat jadi guru tidak tetap di tahun 1999. Kemudian sampai 2001. Nah, 2001 itu saya ngajar di Universitas Nahdlatul Wathon Mataram. Kemudian dapat rekomendasi. Dulu kan istilahnya rekomendasi saja kan. Rekomendasi saja. Kemudian kita bisa dapat beasiswa BPPS. Kan gitu dulu. Jadi biaya beasiswa program pasca sarjana namanya dulu. Jadi 2002 saya pergi S2. Kemudian 2004 selesai, akhirnya
semacam DLB saya di UIN Mataram. DLB itu sejak 2005 sampai 2008. Kemudian memang awalnya jadi guru, asik juga kemudian menjadi dosen gitu kan. Ya sudah, akhirnya alhamdulillah rezekinya jadi dosen gitu. Dan itu diangkatnya mulai pertama itu di Sains Kerinci di Jambi gitu. Nah, kemudian tahun berapa Kiai diangkat jadi Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat di Mataram? Setelah saya pindah tahun 2012, itu saya kuliah lanjutan S3 itu 2015 sampai 2018. Nah, di 2018 itu kan saya promosi doktor itu alhamdulillah dihadiri sama Pak Rektor, waktu itu Profesor Dr. Haji Mutawalli MAG, sama Dekan Ibu Hajah Lubna, hadir alhamdulillah berkali. Kemudian saya wisuda tanggal 10 Oktober 2018. Nah, kemudian jarak 12 hari, tepatnya hari santri, tanggal 22 Oktober 2018, kapus pengabdian yang 1 tahun menjabat itu mundurkan diri karena berbagai alasan lah ya. Nah, kemudian saya berarti dari jarak wisuda ke diangkat itu sekitar 12 hari. Jadi diangkat jadi kapus pengabdian. Luar biasa. Dan ini lanjutan jabatan yang kedua periode, makanya teman-teman kan sering di grup itu, wah ini apa juara bertahan, katanya kampus bertahan 2 periode. Jadi gitu guys. Tak tergantikan. Tak tergantikan. Sampai apa Pak Rektor yang sekarang bilang ini bakoa katanya. Jadi gitu guys. Apa program yang biasa dilaksanakan di mahasiswa di sana di Mataram dalam masyarakat bisnya? Untuk mahasiswa itu kita untuk di awal tahun 2019 itu ada semacam kita dapat program kan ada dari PMK ya, dari Kementerian Koordinator PMK itu yang dulu masih menterinya Ibu Puan Maharani. Itu jadi ada 2 jenis kegiatan dalam KKP. Di sini jelasnya KKP. Jadi Yai di situ ada KKN, di sini ada KKP. KKP itu kita menghindari kata-kata kuliah kerja nyata. Artinya kemudian di sini kan mahasiswa dia keturunan kerja itu berpartisipasi. Makanya sebetulnya kuliah kerja partisipatif. Nah, programnya pada saat itu adalah yang pertama Indonesia Bersih itu ada PHBS ya, ada PHBS dengan ada pendanaan sharing dana lah dari PMK. Kemudian yang kedua adalah labeling packing produk desa setempat. Karena begini, situasinya adalah Lombok, terutama Lombok Tengah, saat ini kan sirkuit, apalagi sudah jelas-jelas ada ya. Ini jadi one village, one product. Jadi bagaimana kemudian membantu desa-desa wisata itu satu desa saja membuat produk yang begitu berkesan, bagus, packingnya bagus, sehingga kita luar biasa penghargaan dari masyarakat, malah kepingin lagi KKP tahun depan begini lagi gimana gitu ya. Tapi mudah-mudahan kan sirkuit juga akan lomba kalau salah Maret sampai April akan datang itu. Kita KKP bulan Juli Agustus. Mandalika ya. Mandalika. Itu yang KKP dari PMK. Kemudian KKP yang kedua kita dapat dari Kementerian Sosial. Kalau itu lebih ke reboisasi. Jadi ada beberapa program itu ke reboisasi dan penanaman pohon. Kemudian ada lagi yang dari Dinas Perempuan dan Anak itu. Jadi agak panjang juga, itu tidak hafal panjangannya apa. Tapi intinya adalah bagaimana mengurangi tingkat risiko stunting di Kabupaten Lombok Barat. Jadi ya stunting, karena banyak stunting sekarang, apakah karena gizi, apakah faktor keturunan atau faktor nikah dini ya, artinya nikah masih kecil, masih belia gitu ya. Nah itu yang kemarin 2019, 2020, 2021. Tetapi di 2020 dan 2021 kita kan masih memaklumi ya, masih KKPDF.
masih CKP dari rumah. Cuman 2021 itu cenderung setengah. Jadi artinya setengah DR, setengah lapangan. Karena situasi COVID juga tidak terlalu terlalu mencekam saat kemarin-kemarin ini. Jadi itu beberapa program untuk mahasiswa, Guru. Jadi gitu. Berarti mereka di samping dengan kerjasama dengan pihak luar kampus, KKN mereka itu tetap di rumah masing-masing, tinggal masing-masing ya? Betul. Makanya kita persebarannya mahasiswa itu luar biasa. Ada yang di Kalimantan, ada yang di NTT, memang sumber masa kita NTT, kemudian ada yang di Nusa Tenggara Barat khususnya, dan di Pulau Bali. Yang menarik adalah ketika kemudian Mas Rubaidi, Kapus UIN Tunan Ampel Surabaya, UINSA itu, ada 3 mahasiswa dari Lombok, mahasiswa beliau itu yang di UIN Surabaya. Karena ini DR, akhirnya nelpon ke saya, bagaimana Mas kalau ini KKP-nya atau KKN-nya nitip jenengan? Oh mantap ini, saya bilang, nah ini betul-betul baru Nusantara gitu kan. Jadi Mas Rubaidi rupanya cepat tanggap yang itu gitu. Termasuk kita juga kedatangan tamu dari Jogja, itu kan kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Bupati Lombok Barat, Mas John, itu juga tanda kutip menitip juga 10 mahasiswa untuk KKP di daerah Desa Suranadi yang daerah wisata di Lombok Barat. Nah, gitu. Iya. Nah, nanti kalau untuk bentuk-bentuk pengabdian KKN yang oleh dosen apa dalam bentuk pengabdian? Iya, kalau oleh dosen, sementara ini kita begini kan kejadian selama ini kita kekurangan di bagian pengabdian, kita harus akui itu dari BOPTN maupun dari program kampus. Tapi oleh rektor dan oleh kita di LP2M diinisiasi begini, karena itu kan berkaitan dengan penilaian akreditasi prodi. Nah, ya, selain dari BOPTN Litap Dimas, maka inisiatifnya adalah semua dosen DPL itu kita buatkan SK rektor. Jadi di situ intinya adalah dosen-dosen itu menjadi pengabdian mandiri, ya. Nah, jadi SK itu bunyinya SK rektor itu adalah pengabdian mandiri oleh dosen berdasarkan dia sebagai DPL. Jadi double dia pekerjaan dosen itu, baik dia sebagai DPL KKP maupun sekaligus juga sebagai dosen pengabdi mandiri. Itu langkah. Ya. Iya, betul. Jadi kita sekaligus dapat 2 faedah ya. Nah, dapat 2 faedah. Dengan begitu akreditasi prodi-prodi yang tadinya tanda kutip itu masih nyari-nyari mana hasil pengabdian dosennya, ya LP2M saja gitu kan. Nah, itu nanti dikonversi saja. Apakah mau dinilai apakah itu 5 juta, 10 juta kan tergantung dari konversi yang berlaku di jurusan maupun di akademik. Nah, kemudian tahun yang dulu itu kita punya 140 dosen DPL. Tapi meningkat di tahun 2021 itu menjadi 165 DPL. Karena banyak mahasiswa yang KKN. Karena mahasiswa yang KKN tahun yang duluan itu 2.224 orang yang tahun duluan, tahun 2020. 2021 meningkat menjadi 2.505 orang. 2.502 orang. Nah, itu jumlah pada saat yang kemarin ini. Nah, sekaligus saya jelaskan sedikit bahwa kita kan KKN Nusantara, kayak tadi nyambung yang tadi ya. Kita mengikuti KKN Nusantara itu ke IAIN Kendari. Dan alhamdulillah hasilnya bagus. Ini barusan Mas Gopar itu ngirim nilai untuk KKN Kendari karena memang kayaknya agak telat, katanya maaf Kiai, katanya ya nggak apa-apa, saya bilang yang penting kan kerjasama di jalan. Jadi gitu ya. Oke, Liwa, itu kalau KKN mahasiswa 2021
2022, apakah mau offline ataukah masih chatting dengan KKN dari tempat tinggal masing-masing? Kalau melihat kan gini, kalau melihat situasi kuliah, ini kan KKN ini setidaknya mengikuti alur kuliah ya. Kalau kita lihat kuliah sekarang saja kan sudah 100% offline. Nah, jadi kemungkinan, jadi kita mudah-mudahan juga berdoa semuanya COVID lewat gitu ya. Jadi mudah-mudahan 100% nanti itu KKN-nya offline. Kita program besok itu 2022 itu KKN Nusantara itu kita mengarah ke YN apa UIN ya, Tulungagung ya? YN Tulungagung kayaknya, UIN ya, sudah UIN. Nah, kemudian kemudian KKN reguler di Nusa Tenggara Barat dari Pulau Lombok sampai Pulau Sumbawa. Jadi itu program berapa banyak biasanya di KKN reguler itu berapa kelompok ya? Sesuai dengan jumlah DPL tadi sekitar 165, tapi katanya meningkat tahun ini sekitar 170-an lebih lah. Termasuk yang pergi ke KKN Nusantara tahun depan. Dilaksanakan bulan apa? Pelaksanaannya kita karena 45 hari, kebetulan libur kita adalah mulai dari Juli, jadi kita ngambilnya 1 Juli sampai tanggal 15 Agustus. Itu 45 hari, kan konversi 4 SKS ya. Konversi 4 SKS. Jadi Juli Agustus ya intinya ya? Iya, Juli Agustus. Iya. Kalau begitu, karena sama sebetulnya PT KIN ya, Juli Agustus ya. Betul, karena mulai dengan libur. Kita lakukan kerjasama pengaduan masyarakat oleh mahasiswa ya. Misalkan saya tawarkan masuk UIN Jakarta yang mau bergabung KKN reguler dengan UIN Mataram. Betul. Apakah bisa seperti itu? Ya, jadi begini, kalau kita melihat dari pengalaman yang lalu, katakan 2021 ini ya, kemarin di Juli dan Agustus, UIN Mataram dapat 2 tamu ya, kehormatan. Maksudnya yang pertama yang betul-betul nitip secara pribadi, itu adalah Kapus Winsa Surabaya. Mas Rubaidi, itu 3 orang. Dan kami sudah proses semua, dapat sertifikat dan nilai. Yang betul-betul datang secara Nusantara untuk mengantar mahasiswanya adalah di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mas Jonathan itu datang ke sini, ada surveinya, kemudian nanti kita temani ke lokasi, mana desa yang cocok, mana sesuai dengan, misalnya kalau Kiai misalnya ini, kalau maunya desa wisata atau katakan desa-desa produk pangan, desa-desa produk alat-alat dapur misalnya, itu nanti kita tunjukkan mana yang kira-kira sesuai dengan karakter atau keahlian mahasiswa yang Kiai punya gitu, yang UIN Jakarta punya. Mereka minati Kiai ya? Ya minati maupun dari jurusannya, kalau memang sesuai jurusan nggak masalah. Kan kadang-kadang kita juga melihat potensi mahasiswanya ini, jadi bisa mengarahkan masyarakat itu pas gitu, jadi tidak beda. Nanti kalau begitu ada kriteria bagi yang mau ikut KKN kolaboratif. Iya. 2 kampus misalkan ya, Jakarta Mataram, misalkan bidangnya pariwisata, kategorisasi masih apa gitu ya. Betul. Tapi bisa saja nanti sebenarnya tidak terlalu kita kriteriakan, karena kondisinya adalah ketika itu sebagai mayornya. Dan kan minornya juga kan bisa juga kan, misalnya tentang hukum keluarga, bisa juga tentang kesehatan, bisa juga dan lain-lain. Kalau mayornya desa wisata, kan artinya kemudian anak-anak yang ada pariwisata syariah di situ enggak ya? Jurusan pariwisata syariah. Kalau memang ada jurusan pariwisata syariah, itu kan bisa ke desa wisata. Nah, atau juga KKN di Jakarta ini memang kita bentuk KKN integratif dan kolaboratif antar fakultas. Jadi satu kelompok itu ada banyak mahasiswa dari berbagai fakultas gitu. Satu kelompok tarbiyah, saintek, ekonomi begitu. Jadi biar mereka terintegrasi. Dan itu menarik. Dan kalau bisa Kiai, kalau memang kalau memang nanti betul dikirim misalnya ya, ada 2 saran. Pertama, itu apakah kemudian satu tempat atau lokasi itu dia gabung dengan anak UIN Mataram, misalnya katakan dari Jakarta 5 orang,
dari UIN Mataram nanti 10 orang gitu. Karena kami rata-rata satu lokasi kan 15 orang. Nah, atau semuanya anak UIN Jakarta. Nah, ini kayaknya perlu semacam kolaborasi yang betul-betul dari jumlah mahasiswa juga. Tapi saya pikir kalau memang ini lebih menarik kayaknya gabung ya. Dari UIN Jakarta 5, dari UIN Mataram 10, supaya jangan sampai buka lokasi gitu kan. Itu kedua biar mereka juga bergaul kan dengan masyarakat. Benar. Jadi jumlah yang bisa dikirim ya sebanyak-banyaknya boleh silakan, karena kita juga menyebarnya lumayan rata ini dari kira kan 10 kabupaten kota. Jadi dari Lombok Utara sampai di Bima di timur sana. Gitu. Jadi banyak lokasi. Baik. Ini menarik sekali Kia, ini berarti kita bisa gagas 2022 ya. Kita siapkan dari persiapan administratifnya apa saja mereka untuk persiapan ke Mataram. Nah, nanti kami akan buat semacam KKN kolaboratif mandiri. Jadi mereka biaya sendiri gitu, karena kampus pendananya juga itu ya. Begini Kiai, begini juga. Kalau bisa kita juga nanti seharusnya mungkin besok atau lusa kita saling Zoom juga dengan Mas Jonathan, karena Mas Jonathan juga tahun depan ngirim lagi. Betul. Karena beliau itu kan kerjasama dengan Bupati Lombok Barat. Beliau itu kerjasama dengan Lombok Barat. Jadi kebetulan bupatinya alumni UIN Jogja, makanya jadi seru. Jadi itu cerita awalnya begitu. Kemarin makanya Mas Jonathan datang lagi sini. Saya bilang ini tidak bosan-bosan. Saya bilang siap. Ternyata ada sesuatu. Berarti nanti kita tripartit untuk mengeksekusi program kolaboratif 3 kampus lah minimal ya. Sekarang ini ya. Siap. Ya, betul. Ya, Mataram sama Jakarta ya. Betul banget. Apalagi di situ ada anak Lombok, itu bagus juga sebagai penduduk jalan nanti. Anak-anak Lombok yang ada di Jakarta. Betul. Jadi sengaja tahun ini kita kolaboratifkan kayak 2022 lah program ini dengan berbagai macam kampus gitu. Mataram, Surabaya, Semarang gitu, mungkin Kalimantan, Sumatera, mungkin Aceh segala macam. Iya. Benar. Yang sifatnya karena ada kesatuan ya dari PTKN ini dari sisi pelaksanaan waktu KKN, jadi kita bisa saling insert ya mahasiswa kita dengan mahasiswa yang ada di kampus-kampus kawan-kawan tersebut. Gitu. Dan itu menarik, artinya gini, kita kita sudah out of the box kan, dari dulu kita ini di zaman Bahwala itu di kampus kita sendiri, makan sendiri, di KKN sendiri, itu rumah sendiri. Kalau sekarang kan luar biasa. Ini itu dia makanya luar biasa. Mataram itu peta sebaran masuk KKN kan ke seluruh Indonesia kan luar biasa gitu. Luar biasa, betul. Gitu. Iya, benar. Saya tuh siapa mungkin dulu penggagas utama luar biasa. Bahkan kami di UIN Mataram kalau bisa yang ikut Jakarta tahun 2023 itu rencana harus ke Malaysia. Itu 2023. Iya, betul. Jadi kalau bisa nanti kita kerjasama juga biar samaan pergi ke Malaysianya. Iya. Nanti ke Malaysia kita hidupkan lagi. Kemarin tahun 2019 itu kita ke Malaysia kayak itu dengan anak-anak yang memang apa di daerah mana itu ya? Perkebunan kayak. Perkebunan ya, betul. Nambalu atau di mana gitu. Iya. Yang jelas mereka kasihan ya tenaga kerja ilegal. Iya, betul. Hingga anaknya lahir di sana juga pun ilegal gitu. Betul. Itu makanya saya dari kemarin sebenarnya mau nanya, cuma lupa aja. Tapi paling tidak sekarang kalau sudah terbuka begini, artinya koordinasinya juga ke situ lagi nanti. Iya, nanti dengan KJRI kita sudah ada hubungan baik ya di sana. Siap. Nanti kita tindak lanjuti, tapi memang bentuknya kayak mandiri, jadi mereka biaya benar. Kalau di kami udah dibiayai, masih dibiayai. Kalau untuk Malaysia. Oh, Malaysia masih ada biaya ya? Iya, masih ada biaya. Alhamdulillah Kiai, produktif ini walaupun sebentar kita nanti segera saya kirimkan surat kerjasama kita dengan UIN terkait pengabdian masyarakat oleh mahasiswa dan oleh dosen begitu ya. Mudah-mudahan 2022 kondisi lebih baik, lebih indah lagi sehingga pengabdian masyarakat yang sifatnya langsung terjun ke masyarakat offline kan bapak kita gitu ya. Bisa laksanakan. Ada saran sedikit ya, jadi kita UIN Jakarta dengan Mataram ini kayaknya sudah MOU udah lama sekali ya, dan banyak contoh misalnya dari PPG, kemudian dari mahasiswa yang belajar, kemudian dari institusi penelitian dan sebagainya.
kayak AICIS tahun 2019 kan kita juga kerjasama. Oh iya betul. Artinya gini, tinggal kemudian PKS saja barangkali. Perjanjian kerjasama antar lembaga. saja. Iya, antar LP2M UIN Mataram dengan LP2M-nya UIN Jakarta. Saya kira begitu. Nanti ditelusuri barangkali MOU itu apakah masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya. Nanti kami cek coba dari sisi dokumentasinya ya. Tapi nanti kami sampaikan langsung ya di sini ke Ketua LP2M. Betul. Oke, Liwa, terima kasih ya. Sehat selalu. Nanti insya Allah kita tindak lanjuti setelah pertemuan ini. Oke, saya tunggu ya, mudah-mudahan jalan berikan kampus. Betul. Baik, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.